Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Ibu Widi Astuti dalam mata pelajaran pembiakan tanaman. Pada video ini kita akan membahas topik penyiapan tempat persemaian atau pembibitan. Sebelum Ibu melanjutkan materi, jangan lupa selalu menerapkan 3M, memakai masker jika keluar rumah, mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer, dan menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter, agar kita terhindar dari paparan virus COVID-19. Sebelum masuk pada materi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini. Setelah mempelajari penyiapan tempat persemaian atau pembibitan, Ananda sekalian dapat 1. Menganalisa persyaratan tempat persemaian dengan cermat. 2. Menelaah jenis dan ukuran tempat persemaian dengan benar. 3. Memilih jenis dan ukuran tempat persemaian sesuai kebutuhan dengan tepat. 4. Memilih tempat persemaian dengan benar sesuai persyaratan tempat persemaian yang dianjurkan. 5. Membuat tempat persemaian sesuai kebutuhan dengan tepat, teliti, dan cepat. Materi yang akan kita bahas dalam video kali ini ada 5. 1. Pengertian tempat persemaian. 2. Persyaratan tempat persemaian. 3. Sistem atau jenis tempat persemaian. 4. Bedengan. 5. Naungan. Informasi apa yang Anda dapatkan pada gambar ini? Ya, ini adalah gambar bedengan yang memiliki lebar 90-100 cm, tinggi 25-30 cm, dan jarak antar bedengan adalah 30-50 cm. Materi kita kali ini ada hubungannya dengan bedengan tersebut, yaitu sebagai tempat persemaian benih. Tempat persemaian yaitu suatu tempat yang digunakan untuk melakukan penyemaian benih atau kecambah dan menyapih bibit yang bersifat sementara sampai menjadi bibit siap tanam di lahan. Pada dasarnya, tempat persemaian dibuat dengan cara yang sama, terdiri dari bedengan, dengan naungan atau tanpa naungan. Hanya bedanya dalam perlakuannya tergantung pada tujuan kebutuhan. Untuk membuat tempat persemaian agar sesuai dengan tumbuhnya benih yang disemai dan bibit yang disapih, maka tempat persemaian harus disiapkan sesuai dengan syarat yang dibutuhkan. Berikut merupakan persyaratan tempat persemaian. 1. Lahan harus bersih dari gulma, sisa-sisa tanaman, dan kotoran. 2. Suhu, kelembaban, dan intensitas cahaya dapat diatur sesuai dengan kebutuhan. 3. Sirkulasi udara lancar. 4. Terlindung dari angin kencang, sengatan matahari, dan hujan. 5. Media tumbuh harus gembur dan subur. 6. Tidak tergenang air. 7. Dekat sumber air dan airnya tersedia sepanjang tahun, terutama untuk menghadapi musim kemarau. 8. Dekat jalan yang dapat dilewati kendaraan roda 4 untuk memudahkan kegiatan pengangkutan keluar dan masuk kebun. 9. Terpusat sehingga memudahkan dalam perawatan dan pengawasan. 10. Luasnya disesuaikan dengan kebutuhan produksi bibit. 11. Lahan datar dan drainase baik. 12. Teduh dan terlindung dari ternak.
Dalam kegiatan membersihkan lahan, ada beberapa cara yang dapat dilakukan, yaitu 1. Dengan membabat. Pembersihan lahan yang terbaik adalah dengan membabat, mencabut, membongkar bonggol sisa-sisa tanaman atau rerumputan, lalu mengumpulkannya pada tempat tertentu untuk selanjutnya dijadikan pupuk kompos. Membersihkan lahan yang sempit dapat menggunakan sabit, parang, garpu, atau koret. Sedangkan untuk lahan yang luas dapat menggunakan traktor. 2. Dengan membakar. Pembersihan lahan dengan membakar sisa-sisa tanaman pada areal akan berakibat turunnya kualitas tanah pada tanah bekas pembakaran tersebut, yaitu akan menurunkan kandungan bahan organik tanah yang merupakan sumber unsur hara bagi tanaman dan mikroorganisme. Pembakaran lahan juga dapat mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan. Selain itu, asap yang ditimbulkan oleh pembakaran akan berakibat buruk pada lingkungan. Maka dari itu, pembersihan lahan dengan membakar tidak direkomendasikan. 3. Menggunakan herbisida. Pembersihan lahan menggunakan herbisida yaitu dengan cara disemprotkan pada lahan dengan konsentrasi sesuai anjuran. Cara ini sebaiknya dipakai sebagai alternatif terakhir dan dilakukan apabila terpaksa. Penggunaan pestisida dapat berpengaruh pada pencemaran terhadap lingkungan, baik pada tanah maupun air yang disebabkan oleh terbawanya aliran permukaan akibat air hujan. Sehingga pembersihan lahan menggunakan herbisida juga tidak dianjurkan karena dapat merusak lingkungan. Sistem tempat pesemaian ada 2, yaitu 1. Raised bed. Raised bed adalah tempat pembibitan yang berbentuk bedengan atau guludan pada tanah datar tanpa menggunakan atap atau naungan di atasnya. 2. Sunkit bed. Sunkit bed adalah tempat pembibitan yang berbentuk bedengan dan pada bagian atasnya diberi atap atau naungan yang dapat dibuka dan ditutup. Sunkit bed ada 2 macam. 1. Set house. Set house adalah tempat pembibitan yang berbentuk bedengan atau guludan pada lahan datar dengan dilengkapi naungan yang dapat dibuka dan ditutup pada bagian naungannya. 2. Greenhouse. Greenhouse adalah tempat pembibitan yang berbentuk rumah kaca yang dapat dikendalikan temperaturnya dan kelembaban udara di dalamnya sesuai dengan kebutuhan benih kecambah yang ditanam. Materi selanjutnya, kita akan membahas tentang bedengan. Bedengan merupakan luasan lahan tertentu yang dibuat untuk menghindari terjadinya genangan air pada tempat pembibitan yang dapat mengakibatkan jeleknya aerasi. Bedengan dibuat dengan memanjang dengan arah utara-selatan dengan maksud agar bedengan tersebut dapat menerima cahaya matahari dengan cukup dan merata. Bedengan itu sendiri ada 2 jenis. 1. Bedengan yang digunakan sebagai tempat untuk menumbuhkan benih secara langsung.
Bedengan ini biasanya digunakan untuk menyemai benih yang jenis tumbuhnya agak lama dan mudah dipindahkan ke cambah atau bibitnya. Misalnya benih cabai, tomat, karet, dan lain-lain. Pada jenis bedengan ini, tanah perlu dikondisikan dalam keadaan gembur dan subur, sedangkan pH tanahnya dikondisikan netral atau disesuaikan dengan kebutuhan tanaman. 2. Bedengan sebagai tempat polybag, pot, dan bak perkecambahan dari benih yang disemai. Pada bedengan ini, tanah tidak perlu dibuat menjadi gembur dan subur. Bedengan cukup ditinggikan dari permukaan tanah, misalnya setinggi 20 cm, dan permukaannya dibuat rata. Dalam pembuatan bedengan, pada dasarnya disesuaikan dengan kebutuhan pembibitan. Secara umum, ukuran bedengan adalah sebagai berikut. Lebar bedengan 100 sampai 150 cm. Lebar bedengan ini dapat lebih atau bahkan kurang dari ukuran itu. Hal ini tergantung dari tujuan kebutuhan pembibitan. Panjang bedengan 5 sampai 10 meter. Panjang bedengan ini biasanya disesuaikan dengan kebutuhan, bisa lebih dari 5 meter atau kurang dari ukuran 10 meter. Jika kebutuhannya lebih dari 10 meter, sebaiknya dibuat bedengan baru dengan ukuran yang sesuai kebutuhannya dengan jarak antar bedengan 0,5 meter atau lebih. Selanjutnya, tinggi bedengan. Biasanya tinggi bedengannya adalah 20 cm. Bedengan yang ditinggikan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya genangan air pada lahan bedengan yang dapat mengganggu pertumbuhan pada tanaman muda. Kita masuk ke materi pembahasan terakhir, yaitu naungan. Naungan adalah suatu atap peneduh bagi benih kecambah yang disemai, kecambah ataupun bibit muda yang belum mampu beradaptasi dengan kondisi lingkungan di lokasi penanaman yang sebenarnya. Adapun fungsi naungan adalah 1. Melindungi tanaman muda terhadap sengatan terik matahari dan jatuhnya air hujan deras. 2. Menyediakan intensitas sinar matahari yang sesuai dengan kebutuhan tanaman muda. 3. Mencegah terjadinya penguapan yang terlalu besar pada tanaman muda. 4. Mengatur sinar matahari yang masuk ke pembibitan hanya berkisar antara 30-60% saja. 5. Menciptakan iklim mikro yang ideal bagi pertumbuhan awal bibit. 6. Menghindarkan bibit dari sengatan matahari langsung yang dapat membakar daun-daun muda. 7. Menurunkan suhu tanah di siang hari, memelihara kelembaban tanah, mengurangi derasnya curahan air hujan, dan menghemat penyiraman air. Jenis-jenis naungan berdasarkan bentuknya ada 3, yaitu 1. Naungan bentuk atap sungkup. 2. Naungan bentuk atap miring. 3. Naungan bentuk atap datar atau horizontal. Dalam proses pembuatan naungan harus memperhatikan hal-hal berikut di bawah ini. 1. Arah naungan. Arah naungan sebaiknya menghadap timur barat.
Tujuannya adalah agar tanaman muda mendapatkan sinar matahari pagi lebih banyak dibandingkan dengan sore hari. 2. Tinggi naungan. Tinggi naungan harus disesuaikan dengan bentuk naungan dan jenis tanamannya, yaitu dengan mempertimbangkan tinggi maksimal tanaman muda di tempat pembibitan. Pada ujung pucuk tanaman muda harus ada jarak dengan atap naungan yang lebarnya disesuaikan dengan pengaliran sirkulasi udara, suhu, dan kelembapan. Misalnya, naungan untuk kecambah kelapa sawit. Bentuk naungannya adalah naungan dengan atap miring. Arahnya timur barat. Tinggi naungan bagian timur 120 sampai 180 cm, sedangkan tinggi naungan bagian barat 90 sampai 120 cm. Baik, untuk hari ini materi penyiapan tempat persemaian sudah selesai. Sebelum ditutup, Ibu ingatkan kembali untuk selalu menerapkan protokol kesehatannya, menggunakan masker jika keluar rumah, mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer, dan menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan ya, dengan cukup minum air putih, makan makanan sehat, olahraga, dan cukup istirahat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya.